Salam murid Kristus. Puji Tuhan, kita memasuki tahun 2022. 2 tahun belakangan ini ada hal yang luar biasa yang terjadi dan seluruh dunia mengalami pandemi. Bersyukur sama Tuhan bahwa setiap kita terus maju dalam Tuhan. Sesuai dengan tahun yang Tuhan berikan kepada kita, ini adalah tahun deklarasi dan tahun kekudusan. Ketuaan besar-besar yang Tuhan berikan pada kita murid-murid Tuhan di GKI. Ayo kita semangat, naikkan standar kita, naikkan hubungan pribadi kita sama Tuhan dari hubungan pribadi menjadi keintiman bersama Tuhan. Saya percaya setiap kita murid Tuhan mengalami terobosan dalam hidup masing-masing dan dalam pelayanan yang kita lakukan. Bangkit murid-murid Tuhan tangguh, bangkit nabi-nabi dan rasul-rasul dari antara kita. Puji Tuhan, dan berkati. Hatimu luas bagai samudra, kasihmu dalam bagi bangsaku. Kau asuh dalam hangatnya kasihmu, kau beri segalanya, segala kelimpahannya. Kau memanggilku bagi bangsa ini, membawa kesejahteraan baginya, perbaiki dasarnya, bangun reruntuhannya, beritakan tahun rahmatmu bagi Indonesia. Aku berdiri bagi Indonesia, bangkitkan pengharapan, berkati tanahnya, hidupkan hatinya. Ku yakin kau terlebih rindu memulihkan Indonesia, bangkitkan imannya, sembuhkan semua lukanya. Kau memanggilku bagi bangsa ini, membawa kesejahteraan baginya, perbaiki dasarnya, bangun reruntuhannya, beritakan tahun rahmatmu bagi Indonesia. Aku berdiri bagi Indonesia, bangkitkan pengharapan, berkati tanahnya, hiburkan hatinya. Ku yakin kau terlebih rindu memulihkan Indonesia, bangkitkan imannya,
komen, di chat yang masuk Zoom juga boleh chat. Say shalom dulu buat semuanya, apa kabar? Semoga hari ini, siang ini kita semua dalam keadaan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul? Tuh, asik. Oke, siang hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari teman-teman kalau misalnya lagi di jalan, lagi di mana, ambil posisi gitu ya, melipir dulu. Tapi saya rindunya setiap kita lagi mungkin ada di rumah, di kamar masing-masing, di tempat masing-masing. Mari siang hari ini kita rindukan hadirat Tuhan yang berbeda. Kita rindukan persekutuan yang berbeda hari ini. Meskipun kita persekutuan online, percayalah Tuhan hadir dengan kuatnya dimanapun engkau berada hari ini. Buat murid-murid yang belum bergabung, mari segera bergabung, ajakin saudara-saudaranya, anak-anak PA-nya, mungkin temannya gitu ya, tinggal share link YouTube-nya, dan kita akan persekutuan siang hari ini. Oke, siap. Hari ini kita akan persekutuan dan pembicaranya itu luar biasa ya. Kak Yorga sudah lama dimuridkan, sudah mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan secara pribadi, dan saya percaya siang hari ini ada pesan Tuhan yang khusus mau disampaikan kepada setiap kita. Mari murid-murid berikan sendengkan telingamu kepada Tuhan supaya kau mendengar apa yang menjadi pesan roh di tengah-tengah kita siang hari ini. Mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang kami sembah, ditinggikanlah namamu, diagungkanlah Engkau Tuhan. Haleluya, Kaulah Raja segala raja, Kau yang layak disembah Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami rendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan setiap fokus biar hari ini hanya tertuju kepada Tuhan. Kami tundukkan Tuhan setiap pikiran dan perasaan manusia di bawah kaki Kristus. Dan biarlah roh yang menguasai setiap kami siang hari ini Tuhan. Yes Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju
Yera mashikalarono musifanda. Ekla prona mas ipe kaldiandis. Dubra mas tifa kaldiandas tuvi. Di confilla trondo vesilians tukumai. Yatroni fakana mase. Si planu pramaseva. Akin flontron do mafline anto kula brandi esendu ke pore lambu pratando stake mapandu kolom prane apan si ke lotae chevro monde fanasi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we come into your presence, God. Hallelujah, Jesus. Yes, Jesus. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini, Bapak. Terima kasih untuk darah Yesus yang telah membasuh dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang baru, Tuhan. Satu pengurapan yang membuat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang kuat, Tuhan. Mari Roh Kudus berbicara pada setiap kami, Tuhan. Berikan pada setiap kami hati seorang murid Bapa yang mendengar suara-Mu dan melakukannya, Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Oke. Shalom. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Saudara-saudaraku di seluruh dunia. Oke, suara saya terdengar jelas? Oke, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berjalan dalam rencana Tuhan. Ya, banyak orang berpikir bahwa gimana sih hidup di dalam Tuhan gitu ya? Atau orang-orang muda berpikir bagaimana supaya dia berhasil dalam hidupnya. Ya, kalau Anda ingat, mungkin saudaraku yang ingat, tahun lalu saya bagikan standar berhasil itu kita dengan orang dunia berbeda, ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa berhasil dalam Tuhan, ya? Oh, berbeda gimana Kak Yorga, gitu ya? Apakah berhasil orang dunia lain dengan kita? Sama, tapi lebih tinggi, gitu ya, lebih dahsyat. Ya, that's why kenapa kita jangan takut untuk bermimpi di dalam Tuhan, ya. Saya sering kali mendorong anak-anak PA saya untuk kalau dia punya mimpi 10, saya dorong dia ke 1000, ke 100, 1000, sejuta gitu ya. Jangan takut bermimpi di dalam Tuhan. Karena nggak ada yang mustahil. Amin. Ya. Oke, kita lihat satu firman Tuhan, ya, contoh bagaimana orang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Kita firman Tuhan di Kejadian pasal 11. Ya, Kejadian pasal 11 ayat yang ke-28. Kejadian 11 ayat 28. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram adalah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Ayah Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak punya anak. Lalu Terah membawa Abram dan Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Kita lanjut ke pasal 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, ini garis bawahi ya. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti firman Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke. Ya, saudaraku ya. Tadi di pasal 11 yang kita baca, yaitu menjelaskan bagaimana Abram dibawa oleh ayahnya ke satu negeri, ya. Beberapa ahli penafsir Alkitab mengatakan bahwa dibawa ke sana itu karena bisnis. Ya. Tera itu bisnisnya itu buat patung, ya. Nah, Ur-Kasdim, ya, dia bawa dari kelahirannya di Ur-Kasdim, ya, gitu ya. Matilah Haran dari kelahirannya di Ur-Kasdim. Itu menurut beberapa tafsir Alkitab itu tempat di mana banyak orang berkumpul. Nah, biasa orang banyak berkumpul, maka biasa bisnis juga ada ya. Nah, terus dia ke Kanaan seperti itu. Nah, jadi tapi yang menarik ketika itu Abraham dia ikut apa yang bapaknya bilang, ya. Nah, lalu tiba-tiba ya, kalau kita baca, saya percaya pasti kita udah pada baca nih pasal ini ya. Tiba-tiba pasal 12 ya, dia bilang, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya. Kalau kita bicara tentang Nabi Samuel, Samuel itu ada urutannya, ya. Dia dititipkan ke Imam Eli, lalu tiba-tiba ada suara, dia nggak mengerti. Lalu Imam Eli bilang, nanti kalau ada suara lagi bilang, ya Tuhan, ini aku hambamu gitu ya. Nah, kalau Abram tuh nggak ada, langsung tiba-tiba sekonyong-konyong Tuhan bicara sama Abram. Nah, ya ketika Tuhan bicara sama Abram, ya. Nanti kita semua akan lihat di sini ya, inilah pola yang Tuhan lakukan terhadap Abram. Ini selalu diulang nih sama Tuhan nih, ya. Kalau kita baca Alkitab, apa yang awal Tuhan lakukan kepada orang itu, biasanya Tuhan akan ulang terus. Contoh kayak misalnya Samuel. Ya. Samuel dengar suara Tuhan, itu dengar audible sampai dia tuh bangun. Kebayang gak sih? Nah, dengan cara demikian pula Tuhan berkali-kali bicara dengan Samuel secara audible. Ya, waktu misalnya Saul tidak nurut, ya kan, lalu dia ditolak menjadi raja oleh Tuhan, ya Samuel bersedih. Tiba-tiba apa? Dia dengar Tuhan bicara, ya Samuel, ya kenapa engkau masih berduka, gitu ya. Nah, ini kepada Abram, ya tiba-tiba Tuhan bicara, dan yang menarik apa coba di sini? Ya, Tuhan bilang bahwa ini janji Tuhan pada dia, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu, ya kan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya kan? Sebenarnya ketika Abram mendengar firman Tuhan ini, harusnya secara daging dia tuh bisa aja mungkin memandang rendah firman itu, suara itu. Bisa aja dia mungkin tidak taat. Kenapa? Karena jelas di pasal sebelumnya dia nggak punya anak. Betul nggak? Jadi dibahasnya Abram nggak punya anak tuh bukan nanti. Dari awal juga udah dibahas, ya kan? Dia menikah dengan Sarai dan tidak punya anak. Pasal 12 Tuhan bilang apa? Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Jadi janji itu bukan terakhir, tapi dari awal dia udah bilang akan menjadi bangsa yang besar. Ya, nah, yang luar biasa di mana? Di ayat 4. Lalu pergilah Abraham. Ya, saya lagi mengira-ngira gitu ya, saya coba buka beberapa terjemahan dari King James, Amplified, ya, English Version, Strong Version gitu ya. Nggak ada misalnya, maka ketika Abraham mendengar dia memikirkan, merenungkan, lalu dia menganalisa firman, enggak. Dia bilang apa? Lalu pergilah Abraham. Abraham nggak banyak cincong, nggak banyak nawar, nggak berlama-lama, begitu dia mendengar suara Tuhan, dia langsung melakukan. Nah, demikianlah sebenarnya banyak kejadian ya di anak-anak Tuhan. Ya, kenapa ada anak Tuhan yang dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, tapi nggak jalan? Kenapa? Karena banyak nawar. Ya, kalau Tuhan Yesus bilang dalam perumpamaan, sebentar, aku akan menikah. Nanti ya Tuhan aku ngelakuinnya setelah merit. Setelah merit punya anak, aduh Tuhan punya anak nih repot. Nanti ya Tuhan setelah anaknya gede,
nanti Tuhan anakku mau menikah. Nah, seanaknya menikah, aduh Tuhan udah tua. Ya, itulah mengapa ya saya merenungkan ya ketika saya merenungkan satu kebenaran tentang mendengar suara Tuhan. Saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok dari generasi ke generasi ya, dari seorang hamba Tuhan misalnya yang sangat peka dengan suara Tuhan, tapi kok ke bawahnya jadi putus ya, kok suara Tuhan tidak lagi terdengar. Apa yang Roh Kudus bukakan sama saya? Karena mereka tidak mentaati apa yang kuperintahkan. Ketika Tuhan bicara sama engkau dan kau tidak mendengarkan, maka Tuhan berhenti bicara di situ. Ya mungkin setahun, 2 tahun jalan-jalan ya dengan kedagingannya, dengan rencananya sendiri, ya kan? Nah, kayak Abraham kan? Kalau Anda baca dengan teliti, sebenarnya umur Abraham itu ada perbedaan di antara kitab yang satu dengan yang lain. Kurang lebih itu hampir berapa belas tahun gitu. Oh, apakah Alkitab salah mencatat? Tidak, Alkitab tidak salah mencatat. Alkitab itu buku yang sangat fair sekali. Kitab yang sangat fair. Kelemahan orang dituliskan, kelebihan orang itu dituliskan, kejatuhannya dituliskan, kebangkitannya dituliskan. Loh, terus kenapa ada perbedaan umur? Disitulah ketika lahirnya Ismail. Tuhan tidak mencatat itu karena itu bukan kehendak Tuhan. Itu nasihat dari kedagingan istrinya. Ya. Sekian belas tahun itulah hilangnya umur Abraham di hadapan Tuhan. Tidak dihitung. Nah demikian pula ketika Tuhan bicara hal yang sederhana. Seringkali Tuhan tuh mulai dengan hal yang sederhana. Tadi kan Abraham apa? Pergilah. Cuman itu kok perintahnya. Nggak dibilang Abraham. Ya kan? Taklukkanlah bangsa-bangsa yang nggak ada. Abraham langsung kadar duluan mungkin ya. Dia cuma bilang pergilah. Dan luar biasanya Abraham gimana? Lalu pergilah Abraham. Ya. Nggak dibilang, maka Abraham menghitung berapa dia yang dibutuhkan, investasinya berapa, apakah ada onta atau keledai yang tersedia, enggak. Dia langsung taat, pergi. Ya kan? Berapa banyak kita yang terlalu, gini loh, seringkali firman itu nggak tergenapi sama kita karena kita suka sok pinter. Ya. Kalau Tuhan ngomong satu kata sama kita, sebenarnya Tuhan lebih tahu semuanya, betul nggak sih? Dan Tuhan tahu penghalangnya apa, benar nggak sih? Dan bukankah Dia yang bisa menundukkan semua gunung-gunung? Saya pernah bilang sama anak PSA gini, ketika Tuhan berbicara sama engkau, maka gunung pun ketika berhadapan denganmu akan sujud di hadapanmu. Jurang pun akan mengatupkan mulutnya. Samudra raya akan berbalas-balasan meneguhkan janji itu. Artinya apa? Ketika kau memegang janji Tuhan, kau memegang mandate dari Tuhan, maka alam semesta raya pun mengetahui bahwa kau sedang memegang mandat Tuhan. Ya, tidak ada yang terlalu kuat yang bisa menghalangimu. Makanya dibilang apa? Ketika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Nggak ada. Ya kan? Yang jadi masalah seringkali apa? Kita itu terlalu banyak, gini loh, kita terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Halo? Padahal kita nggak bisa, ya kan? Membuat besok itu terang atau hujan. Ya kan? Gitu loh. Kita nggak bisa, misalnya besok ada angin atau nggak tahu. Ya, oh nanti gini. Ya kan? Ketika saya ingat sekali ya, ketika saya belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa kesembuhan orang sakit. Wah, saya pakai logika saya waktu itu tuh. Tuhan, kalau nggak sembuh gimana? Roh Kudus jawab, kalau sembuh gimana? Ayo, kalau sembuh gimana? Saya mau nanya, ya kan? Ya, yang menyedihkan adalah terlalu banyak anak Tuhan yang siap untuk gagal tapi nggak siap untuk menang. Ayo, kita harus ubah pola pikir kita. Loh, kalau siap menang tuh gimana Kak Yorga? Begitu Tuhan ngomong, lakuin aja. Ya, minggu lalu ketika tiba-tiba saya dibangunin Tuhan jam 12:30 pagi. Mau tidur aja nggak bisa, mau merem kok nggak bisa ya gitu ya. Udah, oh ini Tuhan bangunin nih berarti. Udah bangun, saya duduk di meja ini di mana saya sekarang berada bersama saudara. Ya, terus saya nanya, ada apa Tuhan? Saya bilang, Yorga, kata Tuhan, baca 40 pasal pagi ini saja. Oke, saya bilang. Saya nyembah Tuhan dulu, ya kan? Saya nyembah, terus saya baca. Ya.
Gitu loh. Nggak nawar-nawar. Tuhan boleh nggak 40 pasal dibagi 10 hari? Atau dibagi 4 hari, 10. Nggak, saya belajar dari Abraham ini. Oke Tuhan, dah. Ya kan? Perintah Tuhan masih ringan daripada perintah Abraham, itu lebih gila lagi ya. Pergilah dia bilang. Kemana? Nggak tahu. Ke negeri yang kutunjukkan. Dia nggak beritahu loh di mana negerinya. Luar biasa nggak? Dia nggak beritahu. Pergilah, oke? Ya. Ini saya lagi ngomong nih, barusan Tuhan bilang sama saya. Ada di antara engkau, ya kan? Yang disuruh ngambil kuliah S2, S3-nya di luar negeri, mikirnya panjang banget dan lebar. Aduh Tuhan, aku nggak bisa bahasanya. Aduh Tuhan, nanti biayanya dari mana? Kalau Tuhan udah suruh kau pergi, dia akan siapkan. Amin. Papa saya seorang militer, ya. Saya ingat sekali ketika dia tugas dinas kemana, atas perintah dari komandannya, dari panglima gitu ya. Itu semua disiapin. Bahkan disiapinnya nggak hanya cuman perlengkapan papa sayanya, keluarga yang ditinggalkan. Ya biasa kalau dinas khusus, apalagi misalnya tempur gitu ya, itu keluarga tuh nggak dapat gaji, tapi lebih dari gaji. Karena supaya apa? Supaya si tentara tersebut yang berdinas itu nggak kepikiran ke rumah. Ada beras nggak di rumah, ya nggak ada makanan, enggak. Dia fokus pada pertempuran itu. Apalagi Tuhan. Tuhan lebih sempurna, amin. Yes. Kalau Bapamu, kata Tuhan, ya kalau kau manusia bisa tahu memberikan yang terbaik bagi anakmu, apalagi Bapa di surga. Dia memberikan yang terbaik. Ya, dia menyediakan yang terbaik. Tapi Kak Yorga, ini di depan mata nih, ya kan? Duitnya kurang. Ini depan mata nih, ada kelemahan ini, kelemahan itu. Ya, untuk mengambil dari alam roh apa yang Tuhan sediakan, dibutuhkan yang namanya iman. Ya. Gitu loh. Ketika saya SMA kelas 3, naik kelas 3, disitulah papa saya dipanggil Tuhan. Ya, beliau itu pernah sakit cukup lama, setahun lebih, sakit ginjal ya. Kiri ada batunya, kanannya menciut, lalu sembuh secara mujizat. Papa saya itu pernah meninggal 2 kali, bangkit lagi saudara, karena nama Yesus. Jadi mama saya lagi nungguin di rumah sakit gitu ya, tiba-tiba dokter datang, waduh Bu, kami dokter sudah berusaha tapi Tuhan menentukan lain. Wah, mama saya langsung ngerti, nangis dia. Wah, dia nangis di sebelah jenazah papa saya gitu ya. Tiba-tiba dia lihat Tuhan Yesus berdiri di kakinya. Dia teriak, Yesus. Papa saya tiba-tiba batuk. Wah, dokter langsung pacu jantung lagi segala macam, hidup lagi. 2 kali, saudara. Tapi yang ketiga, ya, saya ingat sekali di telepon mama saya, papa saya meninggal. Di pesawat saya berdoa, Tuhan, akan kubangkitkan kembali papa saya. Tuhan bilang, tidak. Waktunya sudah selesai. Oke. Ya. Di situ kami datang, yang mengejutkan orang-orang di kota kami waktu itu ada pejabat datang segala macam, ya. Anak-anaknya nggak nangis. Kenapa? Karena di hati kami bersukacita. Papa kami sudah terima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Kapan nangisnya? 2 hari setelah pemakaman, pas beresin bajunya, bau parfumnya gitu ya. Wah, jadi keingat gitu ya. Nah, kami mengalami seperti itu gitu. Ya, nah, ketika papa saya meninggal, otomatis apa? Income keluarga, papa saya adalah tiang dari keluarga gitu kan. Mama saya nggak bisa bisnis, cuma ibu rumah tangga biasa. Kayak masih kuliah, masih sekolah, income-nya hilang. Ya, dari gaji dapat pensiun doang. Saya masih ingat angkanya sampai hari ini, 147.000. Kenapa masih ingat? Karena nomor telepon aduan Telkom 147. Nggak nyambung, Jack. Wah, kurang segala macam. Waduh, gimana masa depan saya, ya kan? Gimana bayar sekolah, gimana bayar kuliah, ya kan? Tapi satu hal, sekalipun ada kekhawatiran, ada ketakutan, ya kan? Saya doa sama Tuhan. Tuhan, kalaupun saya nggak bisa sekolah lagi, mungkin cita-cita saya menjadi apa waktu itu dulu biasa ya. Kalau orang angkatan saya itu selalu pengennya kalau nggak jadi presiden, jadi dokter, ya kan gitu. Atau jadi polisi, gitu kan? Sekalipun saya nggak bisa capai cita-cita saya, ya kan? Sekalipun saya jadi tukang batu, sekalipun saya bilang, saya tidak akan meninggalkan Tuhan, titik, saya bilang. Saya komit. Puji Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Ya. Tapi saya percaya kalaupun Tuhan mengabulkan, saya nggak jadi tukang batu, saudara. Jadi bandar batu mungkin ya. Gitu ya. Nah, di situ saya seperti seolah hilang masa depannya. Hilang angan-angannya. Hilang mimpinya.
Kehilangan jalan. Berapa sering kita mengalami itu? Ya. Ada orang-orang udah baru dapat nilai E aja udah kayak putus asa gitu ya, kayak dunia runtuh, langit runtuh menimpa kepalanya. Kayak Abrara Kurik. Tahu Abrara Kurik? Di buku cerita Asterik ya. Langit runtuh menimpa kepala gitu kan. Enggak, Saudara. Ya. Lalu saya berdoa, gimana nih? Gimana supaya saya tetap pertama, tetap kokoh di dalam Tuhan? Gimana supaya saya berhasil di dalam Tuhan? Saya baca beberapa buku hamba Tuhan segala macam, buku rohani gitu ya. Akhirnya saya mengerti satu hal. Kalau saya mengerti tentang iman, maka hidup saya akan lebih baik. Amin. Yes. Lalu saya mulai bertanya pada kakak-kakak rohani saya, senior-senior saya, iman itu apa? Selalu mereka bukakan apa? Ibrani 11 ayat 1. Ya kan? Itu Yorga, iman itu adalah gitu ya. Kepercayaan. Keyakinan di hati kamu ya gimana? Apa iman itu? Ya kan? Iman Ibrani 11 ayat 1 yuk kita lihat yuk sama-sama. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Semua juga tahu, ya kan? Nenek-nenek yang kemarin sore giginya tanggal juga tahu. Baca ayat ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya gimana? Cara kerjanya itu bagaimana? Gitu loh. Kok saya doa ini nggak dijawab? Kok nggak tergenapi? Ya kan? Nah, tapi satu hal, saya bersyukur saya ada di lingkungan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, dulu teman-teman saya tuh paling nggak tahu kenapa ya. Saya kalau bergaul sama orang pasti lebih tua. Saya yang paling muda waktu itu. SMA mereka semua udah kuliah semua. Kebanyakan anak Telkom, anak Sari Jadi, ya kan? Nah satu ketika kita ada balapan tuh. Yuk, Sari baca Alkitab 5 pasal ya. Nah, kalau kita kan sekarang 8 tuh. Mereka udah kalah nih sekarang berarti. Gitu ya. Baca. Nah, tiba-tiba ada satu ayat itu kayak lompat ke diri saya. Di mana itu? Roma 10. Ya. Roma 10 bilang gini. Jadi iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Saya pernah baca satu buku, kalau nggak salah Kenneth Hagin yang nulis, yang dimaksud di ayat ini adalah rema, bukan logos. Ya. Logos menghasilkan knowledge, pengetahuan. Ya. Kita baca Alkitab harus jadikan gaya hidup kita, tapi waktu kau baca, minta sama Tuhan supaya itu dihidupkan. Berubah logos menjadi rema. Ya. Orang-orang Farisi hafal perjanjian lama, kitab Taurat. Bahkan orang-orang Sanhedrin itu menulis Taurat itu di dinding-dinding rumahnya. Di palang-palang pintu. Mereka hafal titik komanya bahkan. Ya kan? Tapi apakah mereka punya iman? Belum tentu. Orang yang hafal ayat belum tentu memiliki iman. Tapi mereka pasti punya pengetahuan. Betul? Nah, karena apa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi rema Kristus itu saya harus dapat nih. Oh, kalau saya nggak dapat rema, iman saya nggak muncul. Pengetahuan ada. Ya kan? Gitu loh. Nah, gimana supaya dapat rema? Kuncinya adalah peneguhan, ya kan? Bab tentang doa dan saat teduh. Saya harus membangun hubungan. Berarti ritual itu bagus, tapi tidak begitu bermanfaat. Hubungan yang harus saya bangun. Ya kan? Saya kenal Yosia and Lasma ini udah berapa tahun ya? 15 tahun ada kayaknya. Belum ya? Berapa? 12 tahunan. Yes. Ya kan? Gitu loh. Tapi kalau nggak pernah kontak-kontakan, nggak pernah ngobrol, saya cuma tahu, oh ini namanya Lasma, bentukannya begini nih. Ini namanya Yosia nih, bentukannya begini. Ya kan? Tapi kalau misalnya saya mulai ngobrol sama Yosia, sama Lasma, ya kan? Mulai mengenal pribadinya. Waktu ngobrol, membangun hubungan, lalu saya jadi tahu, oh mereka ini orangnya berintegritas. Mulai timbullah keyakinan. Saya bisa percayakan, oh ya Lasma ini ada uang 100 juta, tolong pegangin dulu ya. Nanti minggu depan saya ambil. Saya bisa percaya sama dia. Muncullah percaya. Muncullah iman. Amin. Nah jadi
Kenapa Kak Yorga? Saya udah doa tiap hari kok nggak muncul iman. Karena kau nggak bangun hubungan. Iman itu muncul karena hubungan. Ya, ada orang berdoa 3 kali sehari, 5 kali sehari, 10 kali sehari. Ya, akan bahkan bertapa misalnya di gua, percuma kalau nggak terbangun hubungan. Ya kan? Bagaimana Kak Yorga supaya terbangun hubungan? Ya, kita nggak buka ayatnya, ya kan? Kalau buka semua nanti kita beres jam 7 malam, oke? Nah, jangan ya. Kasihan pulsanya yang lain. Gitu ya. Bagaimana supaya terbangun hubungan? Ya, firman Tuhan bilang apa? Deep calls unto deep. Kedalaman memanggil kedalaman. Kau nggak bisa cuman sekedar di mulut saja. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, ya kan? Ketika kau menyembah Tuhan, biarlah pikiran dan hatimu fokus. Lalu datanglah dengan segala kerendahan hati. Tuhan, ini aku, Tuhan. Ya, saya nggak tahu berapa sering saya mengatakan ketika hadirat Tuhan begitu kuat menjamah saya bilang jamahlah saya Tuhan. Ya, ketika saya akan baca firman Tuhan, tambah-tambahkanlah hikmat, marifat dan pengertian padaku Tuhan. Aku ini bodoh, aku ini goblok, aku ini tolol Tuhan. Aku ini keledai di hadapan. Aku bukan siapa-siapa. Kalau Engkau nggak bicara Tuhan, aku tidak bisa mengerti. Pernah nggak ada ngalamin? Udah berkali-kali baca tuh ayat. Kok ada hamba Tuhan lain atau saudara seiman kesaksian? Kok gini artinya ya? Oh, saya baru tahu ya. Nah, tiba-tiba Tuhan hidupkan. Loh, ini kok artinya. Ya kan? Saya ingat banget tuh. Ketika saya mendoakan orang kanker. Wah, udah bau banget saudara. Kayak bau bangkai. Suster aja bilang, ya, Dek tahu nggak Dek? Waktu itu saya masih muda ya. Sekarang dipanggilnya Pak atau Om. Sebel saya. Menghina umur saya itu. Ya kan? Dek katanya, itu orang udah masuk ruangan sana. Keluarnya biasanya mayat gitu. Kita aja suster udah tahu semua itu ruangan-ruangan kematian. Ya kan? Wah, saya bergumul di hati. Lagi mau doain, lagi cerita orang ini ya. Saya mau doain. Sementara hati saya, aduh gimana nih? Apa Tuhan bilang? Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu ayat di Yohanes 14. Apapun yang kau minta dalam namaku, maka aku akan melakukannya. Itu Tuhan bicara berwibawa sekali. Oke Tuhan, saya akan doakan dia dengan keyakinan. Saya percaya dia bisa sembuh, gak ada yang mustahil. Kakinya saudara, kaki kiri itu udah bolong, busuk, kanker daging nggak salah. Saya doain dalam namanya sembuh. Ketika keluar dari kamar itu Tuhan bilang, jangan sekali. Berapa kali Tuhan? Kau datang setiap kali aku suruh kau datang sampai aku bilang berhenti. Oke. Saya datang hampir tiap hari saudara. Doain sampai satu ketika Tuhan bilang stop. Oke. Itu kali ke-8 kalau nggak salah. Saya nggak kesana lagi. Sebulan kemudian saya ketemu sama kakaknya yang sakit. Wah, dia peluk saya. Yorga, makasih. Adik saya udah sembuh. Ini nggak kebetulan saudara. Tadi pagi saya di Facebook, kakak itu fotoan sekeluarga. Anak orang itu ada di situ. Dia masih hidup dia. Amin. Yes. Ya. Nah, jadi bangun hubungan sama Tuhan. Ya. Sebenarnya kan kita nggak ngomong apapun Tuhan udah tahu kan. Tapi kenapa kita bicara? Bahkan kalau dosa dibilang apa? 1 Yohanes 9 kan. Jika kita mengaku, ya kan? Supaya kita dipulihkan. Ya. Tuhan udah tahu sebenarnya. Tapi kenapa kita mesti ngomong juga? Supaya kita dipulihkan. Karena setiap kali kau berdosa itu kau sedang menghajar, membuat jiwamu itu memar. Tahu nggak? Sebenarnya waktu kau paksa dirimu berdosa, kau membuat sebenarnya jiwamu itu jadi luka-luka. Jadi waktu kau mengaku, jika kita mengaku dosa kita, maka dia setia dan adil. Tuhan, ampuni aku Tuhan, maafkan aku Tuhan, aku salah Tuhan, aku telah berdosa. Itu tuh memulihkan si jiwa tadi. Ya kan? Ampuni aku Tuhan, sucikan aku dengan darahmu. Dosamu diampuni, ya kan? Dan bukannya dosamu diampuni, tabiat dosanya dicabut sama Tuhan. Kebiasaan dosanya dicabut. Beberapa kali selama saya melayani Tuhan gitu ya, ada 2 atau 3 kali lah. Ada orang-orang yang melakukan dosa yang parah gitu menurut dia.
ya. Dan 2 atau 3 kali ini itu adalah pelacur. Masih mahasiswa. Wah, itu merangkak dari ujung, saudara. Dia teriak-teriak, Yesus, Yesus ampuni saya, sambil dia peluk kaki saya. Saya lagi berdiri. Wah, dia nangis ya. Jadi saya ngerti waktu Maria sang pelacur itu mengurapi Yesus. Oh, kayak gini nih. Ya. Engkau tidak menginginkan, tapi dia mencuci kakiku dengan air matanya. Oh, kayak gini. Nangis di kaki saya, banjir air mata. Ya. Gitu loh. Belum dia ngomong, lagi masih nangis-nangis. Tuhan jelasin siapa dia orang itu. Dia ini telah menjual dirinya ya Yorga. Jadi aku harus gimana Tuhan? Apa ku tengking aja? Tuhan bilang jangan. Pulihkan dia. Aku mau mesti gimana? Katakan padanya, dosanya diampuni. Dan begitu saya ngomong dosamu diampuni, itu kayak ada satu kekuatan lepas dari diri saya. Boom! Kayak kelempar, buar 2 meter. Dan dia dipulihkan. Puji Tuhan, 3-tiganya hari ini melayani Tuhan. Ya, saya nggak sebut namanya lah. Ya. Bahkan 2 di antara itu ngirimin saya undangan pernikahan mereka. Menikah dengan pria-pria yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Ya kan? Nah jadi ketika kau datang sama Tuhan, apa sih dosamu? Diampuni. Ya kan? Datang dengan kerendahan hati. Jangan ngesok, jangan sok tahu. Ah, gue udah tahu. Ya, orang yang cuma tahu tidak berdampak apa-apa. Lakukan. Ya. Gitu loh. Ya. Orang yang datang ke tempat gym untuk olahraga, nge-gym gitu ya. Kalau dia cuma nonton orang nge-gym, ngangkat beban, ototnya nggak akan bertambah. Mesti dia ngangkat barbel itu, baru bertambah. Nah demikian pula dengan rohani kita. Lakukan. Ya. Nah, bangun hubungan, Tuhan bicara. Ketika Tuhan bicara, kau lakukan, maka hidupmu pasti berhasil. Amen. Kau pasti masuk ke dalam pusat rencana Tuhan yang besar, itu pasti. Ya. Gitu loh. Nanti di EDC saya akan bagikan satu tema, 2 sebenarnya, yang luar biasa. Yang pertama itu pengurapan raja-raja, yang kedua itu adalah blessing itu ternyata punya bobot seperti benda. Oh kapan kayak gitu? Nanti. Makanya kenapa Yakub ketika diminta Isai ketika diminta lagi berkat oleh Esau, dia bilang apa? Sudah tidak ada lagi. Padahal kan cuma kata-kata. No. Dan itu diulang berkali-kali di Alkitab. Kalau diulang berkali-kali, itu penting sekali. Kata blessing tuh ada bobotnya. Udah dikasih ya blessing yang dari Tuhan, untuk orang itu nggak bisa dikasih lagi ke yang lain. Makanya Isaya bilang apa? Nggak ada untukmu. Kau jadi hamba adikmu. Tetapi kan. Nanti kita kembalikan. Nah sekarang masuk. Ya kan? Dengar-dengaran sama Tuhan. Makanya doa, kita itu nggak ada waktu khusus doa. Kita yang ngadain, oke, setiap jam sekian saya berdoa. 1-2 pagi. Tapi sebenarnya doa itu setiap saat, ya kan? Ketika kau lagi jalan, teringat sesuatu, doa. Ya kan? Dulu ketika saya belum punya motor, naik angkot, doa. Ya kan? Tuhan gini. Gitu. Pernah saya waktu mulai naik motor, pakai helm kan, lupa. Lagi berhenti di lampu merah, doa. Orang sebelah ngeliatin, rupanya kedengeran. Suara saya terlalu keras. Gitu kan? Yes. Apapun yang kau ingat, doa. Apa keinginan hatimu? Nyatakan. Ya. Tuhan sudah berjanji, apapun yang kau doakan, pasti dia jawab. Untuk kita, Tuhan langsung menjawab, karena dia berjanji. Jawabannya bisa tidak, bisa nanti dulu, bisa langsung iya. Tapi pasti dijawab. Jadi anak-anak Tuhan itu nggak akan dibiarkan dilema nggak jelas. Nggak ada. Ya nih Kak Yorga, saya lagi bete karena nggak jelas. Itu nggak ada. Itu karena kau nggak berdoa. Doa. Ya kan? Apalagi itu hal yang, ingat ya, apa yang menjadi penting bagimu, itu bagi Tuhan juga penting. Jangan kau, apa sih penting nggak sih? Penting. Doa untuk pasangan hidup ini dari Tuhan tuh bukan ya.
Tuhan kasih jawab. Ya kan? Kemarin dia nanya, "Kak, kalau belum peka dengan suara Tuhan, ada cowok nyatain itu bukan dari Tuhan, tahu dari mana?" Oh, gampang. Kalau dia pengangguran, tolak aja. Itu pria-pria pemalas, ya, itu akan jadi troublemaker. Ya. Oh gitu Kak? Iya, belum kerja, nggak nganggur, gak usah, tolak aja. Kau bisa bilang gini, gak usah nyatain nama gue, lo nyatain nama tembok aja. Mungkin tembok mau sama lo. Ya, pecundang gitu. Ya, saya katakan, makanya pria-pria, kerja woi, jangan males. Ya, gitu kan. Berapa orang tuh kemarin tuh nanya, gitu kan. Yes, jelas. Jadi kau nggak perlu masuk ke dalam pencobaan yang nggak penting. Banyak anak Tuhan tuh terjebak masuk dalam jurang yang dia buat sendiri. Ya, tapi ngomongnya iblis, sampai iblis demo ya di surga ya. Bukan kita Tuhan, bukan kita, dia sendiri yang mau. Iya. Ya. Atau pria-pria yang Anda tahu ini akan membuat Anda jauh dari Tuhan, ngapain? Ya kan? Gitu loh. Clear. Ya, jadi kita balik ke sini, ya, bangun hubungan sama Tuhan. Begitu bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan mulai bicara sama Anda. Saya nggak percaya Tuhan nggak bicara sama Anda. Pasti dia bicara, karena Tuhan terlebih rindu berbicara sama kita. Amin. Nah, waktu dia berbicara, ya, iman timbul. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Lakukan. Ya. Saya ingat ada satu kesaksian hamba Tuhan, ya. Dia lahir dari keluarga yang miskin, tinggal di kampung, ya. Rumahnya sering kebanjiran. Tapi Anda tahu akhir hidupnya seperti apa? Beliau ini sudah dipanggil Tuhan. Dialah salah satu hamba Tuhan yang mendirikan gereja terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. 1,3 triliun. Tiap tahun ngasih makan 10.000, 15.000 orang. Gelandangan di kotanya. Luar biasa. Kenapa? Karena berjalan dengan iman. Ya. Ketika kau mendengar suara Tuhan, ingat ya, pada Tuhan tidak ada perkara yang biasa-biasa. Ketika kau minta sesuatu, Tuhan akan memberikanmu yang luar biasa. Tuhan, aku minta dong pekerjaan, Tuhan akan kasih yang terbaik. Ya. Mungkin awal kayak biasa-biasa, nggak ada yang biasa-biasa. Begitu kau dijawab sama Tuhan, bersiaplah. Roller coaster, it's begin. Yes. Ya makanya saya bilang anak-anak Tuhan yang hidup dalam Tuhan mesti punya perut yang kuat. Yes. Ya, baru 3 bulan menjabat udah naik gaji. Nah, jantungnya mesti kuat tuh. Kalau enggak jantungan gara-gara gajinya kegedean. Ya. Dipindah sana pindah sini hajar. Wah. Emas digituin makin cemerlang. Anda jangan pernah merasa dibuang, nggak ada anak Tuhan dibuang. Manusia boleh membuang Anda, Tuhan nggak ada. Kau masuk dalam pusat rencananya, selesai. Ya kan? Nah, disitulah sebenarnya, makanya nanti fokusmu akan berubah. Ketika kau mulai mendengar suara Tuhan, imanmu timbul, kau masuk dalam rencana Tuhan, fokusmu berubah. Makanya saya pernah bilang gini sama teman-teman di EDC. Saya bilang, kalau awal mungkin kau memikirkan kehidupanmu, bagaimana kau nanti hidup, ya, sandang pangan papan, itu tuh cuma sebentar, sekian tahun. Kalau kau sungguh-sungguh, itu udah gak kau pikirkan. Justru kau sibuk memikirkan bagaimana menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu, menggenapi visimu. Kenapa? Karena masalah itu udah beres. Oh yang pengen punya rumah, udah pengen punya apartemen, aduh itu udah beres. Ya. Saya memuridkan kakak-kakak kalian sekarang jadi pemimpin-pemimpin di J4U. Itu mereka masih mahasiswa. Ya. Hari ini obrolannya, Kak aku ngambil apartemen di sini, Kak aku ngambil rumah sini. Sampai ada kakak kalian, saya nggak usah sebut namanya lah ya. Saya stop beli apartemen. Kebanyakan apartemen lo, stop. Ngerti nggak saudara? Fokusnya sekarang apa? Panggilan Tuhan. Bagaimana menyukakan hati Tuhan. Yes. Ya. Kita lihat Abraham, orang yang menyukakan hati Tuhan, dibilang bapak orang beriman. Ya kan? Tuhan tuh kalau ingat Abraham, wah ini anakku yang
luar biasa, ya kan? Ibaratnya kalau Tuhan ketemu Abraham tuh, nah ini dia. Atau jangan-jangan ada yang begini, begitu Tuhan ketemu Anda, dia lagi. Anda yang mana? Kenapa Tuhan senang dengan ketemu Abraham? Karena Abraham itu mentaati. Dari perkara kecil. Saya ingat ya suara Tuhan yang terdengar audible di telinga saya awal mula. Itu ketika pagi-pagi, jam 2 pagi Tuhan suruh saya 1-2 pagi. Bangun Yorga, berdoalah. Udah langsung, ya kan? Doa. Ya, gitu loh. Terus Tuhan bicara. Sampai kapan Tuhan bicara kayak Yorga? Oh, kemarin Tuhan bicara kok. Kemarin pagi habis nganterin Kak Fosa kantor, saya pulang. Ya, lagi di mobil ya. Tiba-tiba Tuhan bilang, ada wajah satu orang hamba Tuhan. Telepon dia. Oke Tuhan, saya telepon. Sambil telepon berdering, ngomong apa Tuhan? Ngobrol aja dulu. Apa kabar Kak gini? Ya, senior saya ya. Ngomong-ngomong lagi ngomong. Terus Tuhan bilang, tanya nomor rekeningnya berapa? Kak, ada nomor rekening dong. Kasih nanti WA ke saya ya. Ya. Oh, ada apa nih Kak? Nggak tahu Tuhan suruh, saya bilang. Ya kan? Setelah saya telepon, Tuhan bilang, transfer dia. Transfer. Beres. Saya taat aja kan. Loh, terus nanti terjadi apa kayak nggak tahu. Yang pasti kalau saya melakukan, Tuhan pasti berkenan. Selesai. Itu aja kok tugas saya. Ya kan? Saya pernah doa, Tuhan, gini-gini, pengen ini dong. Ya, beli aja. Ya sih Tuhan. Duitnya belum ditransfer sama Tuhan. Minggu depannya Tuhan transfer dong. Lewat saudara seiman. Tuhan pasti perlengkapi. Tuhan pengen belajar ini dong. Ada satu investasi yang saya pengen belajar, saya pengen tahu. Ya, biasa saya trading saham, ya jadi scalper atau investor, ya kan. Saya pengen tahu kripto, Anda tahu. Tapi kebanyakan tuh cuma basa-basi itu di Instagram, ya kan, di YouTube. Cuma bilang, gue dapat uang segini beli Ferrari, ya kan, basi. Tuhan pertemukan sama tuh orang. Saya, oh gini tuh kripto, ya kan. Ya, macam-macam saudara. Ya nggak hanya masalah keuangan, pengetahuan, skill, ya. Anda melihat ke depan, ada orang-orang yang Tuhan karuniakan. Itu mampu melihat masa depannya seperti apa. Yes. Seperti Rasul Paulus kan. Dia tahu harus kemana. Bahkan berkali-kali dibilang apa? Roh Allah menghadang dia. Keren kan. Bukan artinya Tuhan marah, tapi apa? Tuhan menghindarkan kita dari kecelakaan, dari kesalahan. Sebegitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan gak mau kita celaka. Terlebih Tuhan tidak mau kita salah jalan. Jadi, singkirkan pola pikir yang negatif kepada Tuhan. Kayaknya Tuhan diam aja, kita melangkah, meraba-raba, nanti salah kita yang disalahin. Nggak ada, saudara. Anda mau salah pun Tuhan luruskan. Anda sudah salah pun Tuhan luruskan ketika kau datang sama dia. Amin. Ya. Jadi, jangan takut. Ya, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Apapun. Ya. Saya ingat ada saudara seiman, ya kan, anaknya sakit, anak tunggalnya sakit kanker, dan dokter bilang stadium 4, kanker otak. Ya, Anda tahu, wah, mau dibawa kemanapun nggak mungkin sembuh kata medis, menurut medis. Dan memang nggak sembuh. Ya, dia 3 bulan di rumah sakit, berakhir dia kembali kepada Bapa. Tapi yang menarik adalah, ya, orang mungkin berpikir, aduh, kayaknya kok gitu, kok Tuhan nggak jawab? Bukan. Tapi selama 3 bulan itu Anda tahu, hampir 1000 orang datang pada Tuhan karena kesaksian anak ini. Ya, dikunjungin ketawa-ketawa. Kita yang pengen menghibur malah kita dihibur sama dia. Yes, luar biasa saudara. Ya, dia sudah meninggal pun. Ya, orang tuanya bersaksi di Facebook, wah banyak yang dikuatkan. Banyak orang-orang sakit yang sama itu dihibur. Yes, ya kan? Orang beriman itu nggak mudah menyerah, saudara. Ya, kenapa? Karena kita bukan lihat masalah kita. Kalaupun kita lihat, kita juga lihat Bapa yang lebih besar dari masalah itu.
Makanya ayo ya, bangun kebiasaan baru. Biasakanlah membandingkan masalahmu dengan Tuhan. Sekali lagi, biasakanlah membandingkan masalahmu dengan Tuhan. Mana lebih gede? Ayo. Ya Tuhan lah. Ya kan? Kebanyakan apa ini, kalau ini handphone ini masalah, saya deketin ke mata saya. Semuanya nggak kelihatan. Tapi coba jauhkan. Lalu lihat Tuhan. Lebih gede Tuhan. Ini kecil ya. Masalah gue kecil ya. Iya. Emang Kak Yoga ada masalah apa? Ada masalah berat badan ya. Mesti menguruskan. Dan langsung melangkah ya. Tahun ini Tuhan. Oh iya benar. Langsung olahraga sekarang. Seminggu 3-4 kali. Ya. Nge-gym. Oh, nanti lihat ya. Akhir tahun. Badan Kak Yoga gede. Wah, bukan karena lemaknya. Nama otot. Iya. Eksekusi aja. Karena mah simpel aja. Ya gue emang gemuk ya udah berarti terus mulai apa? Makannya jaga. Bukan dijaga gimana ya? Pokoknya apa? Setiap hari Kak Yoga ini mulai Januari puasa 12 jam. Terakhir makan jam 9 berarti besok pagi hanya boleh jam 9 mulainya makan. Ya kan? Makan malam jam 8 berarti nanti besok pagi jam 8 baru boleh masukin makanan ke mulut. Iya. Gitu. Nah, jadi eksekusi. Udah tahu ini kelemahannya, ya kan? Beresin. Ya. Ada orang-orang yang apa? Kelemahannya dia nggak tekun, belajar bertekun. Ya, baca, belajar, pelajari itu pekerjaannya gimana. Ya. Setiap orang sebenarnya di bidang apapun diberikan kemampuan untuk menguasai bidang itu. Ya. Mastering in your line. Nah, itu dia. Kebanyakan kan gitu kan? Kayak dulu Kak Yoga punya anak buah dokter gigi. Jadi marketing bank. Ya. Kak Yoga panggil. Kamu pengen jadi dokter gigi atau enggak? Saya bilang, saya nggak mau punya anak buah separuh-separuh nih. Oh enggak Pak, itu dokter gigi itu kecil-kecil ayah saya mah pengen jadi bankers. Benar nih, benar. Ya benar, sekarang jadi EVP di satu bank. Naik terus. Fokus, yang penting fokus. Ya kan? Gitu, mastering in your line. Dalam bidangmu apa? Ya. Kalau kau dokter, kalau kau bidang medis, oh saya perawat Kak Yoga. Jadilah perawat yang terbaik. Ketika engkau merawat pasien, malaikat di surga berhenti menyaksikan engkau merawat pasien. Wah, ini perawat yang agung nih sedang merawat pasiennya. Ya, sampai surga tuh berhenti menyaksikan engkau. Yes. Ya. Anda yang dokter, ya kan? Atau dokter bedah, ya. Kak Yoga pernah punya kejadian ya. Punya nasabah dulu dokter bedah. Ternyata keponakannya juga dokter bedah. Tiba-tiba lagi ngobrol sama Kak Yoga, nelpon. Terus dia ngomong bahasa-bahasa medis, Kak Yoga nggak ngerti lah ya. Udah selesai, Kak Yoga nanya, siapa dok? Itu keponakan saya lagi mau ngebedah orang bingung katanya. Dokter bedah bingung gimana? Ya kan? Enggak dong, harus kuasai. Ya kan? Saya nggak ngerti ya, dokter bedah paling tinggi ngebedah apa gitu? Ngebedah otak gitu mungkin ya. Ya kan? Kayak dokter Alexander kan, membedah batang otak, wah jagoan. Iya, bisa dipelajari. Ya, kalau dokter itu dulu waktu kuliah di Bandung aja tinggalnya di kuburan karena nggak punya uang untuk ngekos. Sekarang jadi seluruh dunia belajar sama dia untuk membedah batang otak, tumor di batang otak. Ya kan? Anda sebagai apa? Ya kan? Pegawai negeri yang terbaik. Ya, saya juga selalu berdoa anak-anak J-Polri yang di pegawai negeri, yang di ASN. Ya, mengambil posisi-posisi penting. Mimpikan jadi dirjen, jadi menteri. Ya kan? Gitu loh. Ya, haramkan malas-malesan. Iya. Ya kan? Kebiasaan buruk apa karyawan tuh biasanya? Ngobrol di gang, jadi barisan sakit hati. Jangan. Kalian jangan begitu. Ayo kerja. Yes, jangan buang waktu. Ya. Kak Yoga pernah mempraktekkan satu buku tentang manajemen waktu di tempat kerja. Di buku itu dibilang begini, kalau temanmu ngajak ngobrol yang bukan pekerjaan, bilang sama dia, maaf, kamu sudah menghentikan 10 menit perjalanan karir saya. Iya, ngobrol, ngebahas artis, gosip, ngapain? Bahas tuh kerjaan boleh. Iya dong. Ya kan? Kantor udah ngebayar kita dari jam 8 sampai jam 5 sore misalnya untuk mengerjakan kerjaan kita. Kerjain dengan yang terbaik.
Kenapa aja banyak orang lembur? Ya, memang kalau memang dibutuhkan lembur silakan. Tapi kalau lembur itu gara-gara waktu jam kerja malas-malasan ngobrol sana sini, ya kan? Sambil ngemil. Nah, itu berarti nggak produktif. Nggak gitu, ya. Anak Tuhan kerjakan dengan yang terbaik. Amin. Nah, ya, jadi ingat sekali lagi. Dari pihak Tuhan, Tuhan lebih rindu untuk kau masuk dalam pusat rencana yang besar. Tuhan terlebih rindu memberkati hidupmu. Ya, kalau ada di sini yang berpikiran negatif, wah Tuhan nggak berkati saya. No, Tuhan merindu memberkatimu. Ya, saya juga masih ingat ya, 20 tahun yang lalu, kayak udah pernah khotbah apa? Akan tiba saatnya kalian, anak J4, akan berurusan dengan uang miliaran. Persiapkan dirimu. Kalau nggak kaget ya, kayak desa miliarder, dapat duit dari Pertamina, sekarang jatuh miskin. Ya, survei membuktikan di Amerika orang-orang dapat lotre $1 juta. Ya, setahun kemudian dia lebih miskin dari sebelum dapat lotre. Kenapa? Gaya hidupnya naik, uangnya habis, jadi minus. Iya, tuh kasihan tuh sekarang ya, desa miliarder jatuh miskin. Ya, habis sih begitu terima duit karena nggak biasa pegang uang miliaran, pegang duit miliaran, beli mobil sampai 3, beli 2, ya kan? Coba ya, anggaplah orang itu dapat 3M aja. Kalau dia menggaji diri dia sendiri 10 juta per bulan, ya, 1M itu 10 tahun. 3M, 30 tahun nggak habis tuh duit. Gak usah lihat bunga ya, nggak pakai bunga nih. Diambilin 10 juta tiap bulan gitu ya untuk hidup ya. 30 tahun masih hidup. Anda beli mobil 2 miliar, wah salam. Ya kan? Yang kedua apa? Seringkali begitu orang dapat duit, keluarga semua ngaku keluarga. Cia. Semua ngaku keluarga. Ini kan pamanmu, paman dari paman-paman yang lain, paman seberang jurang. Tolong dong bantu. Ah, ya. Puji Tuhan di J4 diajarin tuh financial tuh, ya kan? Berkata tidak tanpa merasa bersalah. Ya kalau emang enggak jangan. Ya kan? Gitu loh. Habis lah duitnya, nggak bisa ngelola. Ya, yang ketiga, ya kan? Ini data yang kalian udah dapat. Nyari datanya nih 3 harian nih. Ini kenapa jatuh miskin mereka ini? Apa? Mereka mencoba-coba bisnis yang tidak mereka kuasai. Ya, kalau orang kota mah bukan bisnis, bukan hanya bisnis apa? Investasi. Anda nggak tahu kripto, nggak usah invest di kripto. Ya, kemarin lagi rame robot trading. Denger ya, robot trading sama dengan pinjol. Itu adalah produk dari dasar neraka. Titik. Oh, kenapa Kak Yorga? Gini, tidak ada orang yang memberitahu caranya mendapatkan uang dengan mudah. Bener gak? Kalau ada nih orang tahu caranya nih, dia nggak akan ngasih tahu yang lain. Dia trading sendiri. Ya, Kak Yorga kan ditawarin tuh sama anak Tuhan lagi, bahkan ada hamba Tuhan nelfon Kak Yorga. Gak ikut gak? Ini robot trading bagus, menguntungkan. Kak Yorga bilang gini, kalau itu menguntungkan, nggak mungkin dijual. Dia tuh dapat duitnya dari kita beli kayak begituan. Beli robot trading 3 juta. Kasih gua aja 3 jutanya sini. Saya tradingin nih. Ya kan? Saya scalpingin di saham nih. Iya, jangan pernah investasi sesuatu yang tidak Anda mengerti. Teman Anda buka usaha bengkel motor. Aduh, pengen gedein nih, butuh modal 50 juta. Invest dong di gue. Kita nggak ngerti bengkel, jangan invest. Nanti Anda kecewa sendiri. Mendingan, nanti kalau begitu uangnya hilang ya. Wah, tahu gitu mendingan beli iPhone, dapat deh. Ya, iPhone 13 ya. Ini 14 udah mau keluar lagi nih, ya kan? Wah, tahu gitu bisa traktir mau apa-apa. Udah traktir mau apa-apa aja. Ingat ya, jangan invest di sesuatu yang Anda tidak mengerti. Seringkali ya, banyak anak Tuhan sungguh-sungguh masuk dalam rencana Tuhan luar biasa. Dia hancurnya hanya gara-gara kayak begituan. Uangnya habis, ya kan? Damai sejahteranya hilang. Ngapain? Amin. Ya ini Kak Yorga saya hanya ngerti deposito, ya udah deposito aja dulu. Ya. Nanti ikut hari Minggu malam ikut tuh persekutuannya profesi, suka diajarin tuh. Investasi bagaimana segala macam. Ya. Kayak gitu. Aku tanya tuh sama Bang Pinem tuh, Bang Pinem tuh di Bank Asing tuh, biasa ngomong investasi tuh. Ya, kontak Bang Pinem. Bang Pinem, aku punya uang 500 juta nih. 500 M ya. Bisa digimanain nih? Gitu dong. Iya, ya investasi nggak jelas. Ngerti ya saudara ya? Saya dulu belajar saham dari reksadana awalnya. Dari pelan dulu.
Oh reksadana ada 4, coba dulu 4-4-nya. Oh ternyata reksadana saham lebih cepat, ya kan? Taruh di situ. Terus belajar sama orangnya. Ini isinya apa sih sebenarnya? Oh gini, ternyata tuh isi reksadana saham adalah saham-saham yang mereka kelola. Oh ternyata saya juga bisa belajar nih milihnya kayak gitu. Pelan-pelan. Ngerti, udah. Ada orang nelpon Kak Yorga tahun lalu tuh. Enggak, gue titip dong 3M. Lo tradingin dong saham. Nggak mau, saya bilang. Kenapa? Saya nggak punya izinnya. Nanti saya bersalah di hadapan OJK, ya kan? Apalagi OJK di Bandung teman-teman lagi. Waduh malu gue. Jangan sembrono, saudara. Ya, tidak semua uang besar itu jadi berkat, enggak. Malah ya sekarang kayak jadi kutuk kan. Orang itu kehilangan apa? Udah kehilangan rumahnya, ya kehilangan ladang di mana biasa dia bercocok tanam dan dia bisa dapat hasil. Ya kebayangkan mereka panen cabai misalnya dapat nih 50-60 juta, bisa hidup dengan itu. Kenapa? Karena daya kelolanya tidak nyampe ke 1 miliar. Makanya begitu dibom 1 miliar, selesai. Iya. Banyak orang bilang, wah saya mah siap Kak Yorga dapat 1 miliar. Bohong. Coba Kak Yorga nanya. Ya. Kak Yorga tunggu 10 detik. Ya. Nanti jawab di kolom chat ya. Kalau hari ini ada uang 1 miliar di rekeningmu, Tahu. kau mau melakukan apa? Ya, ketik. Ayo, ketik. Ayo. Kalau ada 1 miliar di rekeningmu hari ini, kau mau ngelakuin apa? Ayo, ketik. Mana belum masuk nih, baru 10 doang komennya. Oh, beli rumah, apalagi? Ayo, ketik, ayo. Yang ketik yuk, Kak Yorga aminkan dapat. Deposito, good. Ya, apalagi? Beli rumah dan tanah, good. Apalagi? Tanah, rumah, apalagi? Ayo. Hah? Beli emas, deposito. Apalagi? Ya. Kurang Kak, mau bikin kos-kosan. Dari 1 miliar dulu bisa nggak lo bikin kos-kosan ya? Bikin di Soreang tuh, kalau di Bandung, kalau Jakarta di Depok bisa tuh kayaknya dapat tuh, CM. Pendidikan, yayasan, oke, apalagi? Beli keripik, oh pabrik keripik. Beli keripik, waduh, Anda bisa dapat 1 gazebo ya, 1 miliar. Ya, beli bakso bisa pabrik yang Anda beli tuh. Ya, apalagi? Kos-kosan, apotek, wah, apalagi? Nah, oke, tutup. Nah, selesai. Lihat kan, itulah sebenarnya kondisi yang terjadi, ya. Disitulah level Anda, ngerti nggak? Disitulah levelmu. Ketika kau dapat 1 miliar, kau akan beli rumah, kau akan beli emas, kau akan beli, gitu loh, ya kan? Saya bersyukur ya, semua yang Anda jawab ini bagus, ya. Untung nggak ada yang bilang beli mobil, ya. Ya, kalau Anda beli mobil, wassalam. Mobil itu ya, Anda beli baru, keluar dari pintunya dealer, udah kurang 10 juta. 1 minggu udah kurang 20%. Bukan 10%, 20%. Anda jual lagi tuh udah langsung anjlok. 1 bulan setengahnya harganya. Iya. Ya, kalau Anda beli tanah itu bisa naik harganya. Ya kan? Tapi ingat, zaman sekarang, ya, ingat rumah itu adalah biaya. Ya. Bayar listrik, bayar telepon, bayar apa lagi? Keamanan kalau di perumahan. Ya kan? Usaha, nah ini bagus. Ya kan? Tapi usaha apa kan gitu? Investasi, bagus. Deposito, oke. Makanya kalau tuh di satu bank, teman-teman Kak Yorga waktu itu akan dapat pesangon ya. Gede, lumayan gede. Paling kecil tuh dapatnya 300 jutaan. Yang paling gede dapat 800 juta, ya kan? Kak Yorga bilang, ketika kita ngobrol-ngobrol ringan gitu ya, wah gue pengen ini, gue pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beliin motor anak, kemana gitu. Terus mereka nanya, menurut kamu gimana Yorga? Nanti begitu terima pesangon, Kak Yorga bilang, keluarkan uang pesangon itu sejumlah 2 bulan gaji. Sisanya tabungin ke deposito yang 3 bulan. Kenapa? Untuk menurunkan emosi dan euforia. Karena begitu terima gede kaget. Ya, itu bisa beli yang ngaco-ngaco tuh. Ya. Nah, jadi Kagak bilang tabungin dulu. Nah, dari 10 orang yang ngobrol waktu itu 9 nurut. 1 enggak, dan 1 inilah
dapat 600 juta habis dalam waktu 1 bulan. Kenapa? Ditipu temennya. Ya. Ini ada kejadian bulan Desember kemarin. Ada satu orang direktur utama pensiun terima 5 miliar. Anda tahu berapa banyak habisnya? Berapa lama? Tadi kan gue bilang kalau 10 juta aja sebulan tuh 3 tahun ya. 30 tahun. 3 bulan. Ketipu. Ayo kita investasi. Bikin usaha. Ya kan, sarang burung walet. Saya pengalaman. Waktu dia bilang saya pengalaman, harusnya dia curiga. Pembohong nih orang. Kalau pengalaman dia nggak akan nawar-nawarin. Ya kan, nggak akan cari investor. Benar ditransfer ke orang itu sekarang hilang di telan bumi. Ya, bersama uang 5 miliar. Asik ya. Nah itu, hati-hati Anda. Ya jadi, jangan Anda rusak hidupnya gara-gara kayak begituan. Nggak bisa ngelola keuangan. Ya, jadi kalau melihat banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang rencana Tuhan dalam hidupnya udah kelihatan sama dia, udah jelas. Tapi nggak bisa menggenapi, kenapa? Itu pertama, karena salah berpasangan. Ingat ya, salah berpasangan itu seperti salah pakai sepatu seumur hidup. Kebesaran atau kekecilan. Itu akan sangat menghambat Anda. Yang kedua, salah dalam mengolah keuangannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga habis sebelum waktunya, kan sayang. Ayo belajar, ya. Makanya kita dalam anak Tuhan itu jadi nggak gini. Oh, kalau mengenai firman Tuhan itu cuman urusan seminggu sekali. Enggak. Firman Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita, hari demi hari hidup kita. Salah kalau Anda mengatakan, oh harinya Tuhan tuh hanya di Minggu. Hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Ya bagus tuh, waktu itu Kak Yorga dengar soal Minggu nyanyiin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, harinya Tuhan. Hari Kamis, harinya Tuhan. Jumat, Sabtu Minggu, harinya Tuhan. Nah, itu dong, semua hari Tuhan. Ya, jangan Anda kudus cuma hari Minggu doang. Ya, terakhir Kak Yorga mau cerita satu ilustrasi. Ada negeri yang namanya negeri orang-orang kudus. Ya, bertetangga dengan kerajaan singa. Nah, sekali waktu ada orang kudus yang diterkam sama singa. Mati. Oh, orang kudusnya marah. Panggil raja singa. Kenapa diterkam? Singanya beralasan, iya tuh orang itu dia nggak kudus. Ya kan? Ya udah, akhirnya dibuat perjanjian. Pokoknya orang kudus tidak boleh diserang kecuali didapati tidak kudus. Baru perjanjian itu ditandatangani, 5 menit kemudian semua singa menyerang orang kudus, dimakan habis, yang disisain apa? Mulutnya doang. Karena orang kudus cuma kudus mulutnya doang. Karena memuji Tuhan doang, hatinya enggak. Ya, nah kita jangan begitu. Ya, jangan hanya cuman cuap-cuap doang, tapi kelakuan kita kudus enggak di hadapan Tuhan. Seturut dengan firman Tuhan enggak? Ya, terakhir dari terakhir sekali. Ya, biasa kayak kalau dia bilang terakhir ada 4 kan. Nah. Ya, ketika engkau masuk dalam rencana Tuhan, ketahuilah ada banyak hal yang bisa mencelakakanmu, yang bisa membuatmu stuck, yang bisa membuatmu padam, itu dibatalkan oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau kau masuk dalam rencana Tuhan dalam hidupmu, kau berjalan seturut dengan kehendak Bapa, maka ada banyak rancangan kecelakaan yang mungkin iblis tabur untuk masa depanmu. Hal-hal yang stuck, yang mengecewakanmu, ya, yang membahayakanmu, itu dibatalkan oleh Tuhan. Yang kedua, kalaupun kau mengalami pencobaan, kau punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk melewatinya dengan kemenangan. Amin. Yes. Jadi bertekunlah di dalam Tuhan. Ya. Yang terakhir. Ya. Ketika kau berjalan dalam rencana Tuhan, ya. Apa yang dikhawatirkan orang-orang dunia tentang hidup mereka, bagimu, ya, itu pemberian dari Tuhan. Kau nggak akan mengkhawatirkannya. Kau akan dikasih, kau dijamin pasti dapat. Karena bagimu itu hanyalah tambahan. Orang dunia khawatir apa sih? Keuangan, rumah ada nggak nih? Wah Kak Yorga, kemarin yang ngomong ya,
Papa mama saya aja kontraktor papa mama saya. Kontrak sana, kontrak sini. Papa mamamu boleh ngontrak, kau nggak usah, kenapa? Kan boleh dong. Ya, malah kau membelikan papa mama rumah, gitu dong, ya kan? Mama, ada hadiah kecil nih dari saya, apa? Di perumahan tuh, cie, ini kuncinya, gitu dong. Gimana Anda kok imannya apa sama dengan papa mamanya? Enggak, semua orang punya rencana masing-masing, ya kan? Ya, ingat ya, ketika kau sungguh-sungguh, maka apa yang dikhawatirkan orang dunia merupakan tambahan bagimu. Tapi sebaliknya, apa yang merupakan visimu, maka Tuhan akan memberkatimu 100 kali lipat ganda. Karena tidak ada peperangan dengan biaya murah. Misalnya, Tuhan kasih engkau visi untuk memuridkan, ya kan? Maka Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan hikmat marifat Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan, dengan biaya yang dari Tuhan. Yes. Amin. Ya, jadi sebenarnya ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, itu indah sekali. Tapi kayak Olga, saya melihat ada hamba Tuhan kok kayaknya hidupnya susah sekali. Ya, kita jangan menghakimi. Itu urusan dia sama Tuhan, ya kan? Kita urusan kita sama Tuhan aja. Gak usah ngurusin orang lain. Terlalu banyak anak Tuhan tuh hidupnya ngaco hanya gara-gara dengerin orang lain. Gosip kok didengerin. Ya kan? Berapa sering Anda waktu milih baju coba ke pesta, bingung milihnya. Kenapa? Karena di pikirannya nanti orang ngomong apa ya? Nanti orang ngomong, kalau kayak gitu cuek aja. Ya kan? Kalau Anda pede, ya kan? Pede itu menambah kecantikan dan kegantengan Anda 10 kali lipat. Jadi lebih cantik, jadi lebih ganteng. Iya. Tapi kalau minder, aduh. Menambah kejelekan Anda 100 kali lipat. Ya, santai aja ya kan? Pede aja, wah, ya kan? Gitu loh. Ya. Kalau Anda pede ya, jam murah aja dibilang mahal. Wah, Yurga jamnya berapa harganya? Wih, you tahu dong, aneh nggak pernah salah memilih, gitu kan? Iya, jangan nggak pede aja, ya kan? Kan Kak Yurga tuh nge-gym tuh dapat dua berkat, ya kan? Satu sehat, yang kedua PT-nya Kak Yurga itu orang Mesir yang nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa Inggris. Jadi Kak Yurga sekalian latihan ngobrol bahasa Inggris, ya kan? Kak Yurga bilang, sorry ya, my English is not good, oke? Oke, katanya. Oh, it's no problem, Mr. Yurga, no problem, ya kan? Kak Yurga pede aja ngomong, grammar salah apa balatak, yang penting dia ngerti, Kak Yurga ngerti, ya kan? Ingat, antara Tarsan dengan monyet bisa ngobrol, ya kan? Karena pede dua-duanya kan? Ya, iya. Jadi Kak Yurga dapat nambah kosakata baru. Kan kosakata untuk orang nge-gym kan Kak Yurga nggak tahu. Oh gini bahasa Inggrisnya, oh ini. Oh otot ini tuh namanya ini. Oh iya, gitu dong ya. Nah, jadi percaya kepada Tuhan. Ya kan? Tuhan memberkatimu 100 kali lipat untuk visimu. Jadi jangan takut. Ya kalau visinya ini, tapi gimana ya biayanya? Tuhan pasti genapi. Makanya kau tinggal memastikan kok memang itu visi dari Tuhan. Lalu lakukan. Amin. Yang terakhir sekali, yang keempat adalah ya di tahun ini. Di tahun ini. Dengar baik-baik. Ini tahun yang sangat profetik, 2022. Ya. Di tahun ini setiap kalian yang merasa dirinya kecil, yang merasa nggak ada apa-apanya, bersiaplah, kencangkan ikat pinggangmu karena Tuhan akan mempromosimu, membawamu naik dengan cepat. Jadi pastikan kau tidak kehilangan pegangan. Pegang erat-erat tangan Tuhan, pandang baik-baik wajahnya, lihat sinar matanya. Mazmur 32:8 bilang apa? Ya, Tuhan mengguidance kita dengan sinar matanya. Ya, dengan wajahnya. Ya. Jadi pandang Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Dan yang kedua, ya. Banyak dari antara kalian akan mengalami percepatan dalam penggenapan janji Tuhan. Ya. Ada janji Tuhan yang mungkin 1 tahun, 2 tahun yang lalu Tuhan pernah berjanji sama kalian. Akan melihat percepatan terjadi, bahkan menerima janji yang baru. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya, Jesus. Haleluya, Jesus.
There is none like you. No one else can touch my heart that you do. Yes, Jesus. Oh, yes. And there is none like. Oh, there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Yes, Jesus. Without thee, Lord, can I? There is none like. Once again, there is none like you. There is none like. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan yang dapat menjamah setiap kami, menjamah hati kami Tuhan. Like you do, yes Jesus. I can work for all eternity long and find there is none like you. Yes, Jesus. Engkau yang menjamah hati kami, Tuhan. Engkau yang melawat kami, Bapa. Ketika Engkau menjamah kami, Tuhan, setiap kami pasti berubah. Karena kuasa jamahan-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang dahsyat. Terima kasih, Bapa. Kasih-Mu yang sungguh luar biasa, Tuhan. Haleluya, Jesus. Bapa, hamba saya berkata-kata Tuhan, hamba berdoa mari Tuhan, berbicara terus pada setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Kami katakan amin Tuhan, benar terhadap firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ya dan amin tergenapi pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Terbukalah saat ini semua telinga rohani saudara-saudaraku Tuhan di dalam nama Yesus. Terbuka. Terbukalah mata rohani mereka semua Tuhan. Mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Kami tidak akan pernah menjadi sama lagi Tuhan. Karena kami diubahkan oleh Engkau Tuhan. Devroka mashen al on emarto paste kanara masih. Lokrana masyakara masih. Engkau yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Engkau memegang pedang roh yang daripada Tuhan akan mengoyakkan tabir dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dan kau akan melihat apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Sikre frondamba syakara mandra frolo musakara mandrela nosi. Dan setiap engkau akan dipakai besar di dalam Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati kotamu, memberkati keluargamu, memberkati bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hiraraba syekara namasana. Terpuji namamu Yesus. Oh, haleluya. 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 Yes, Jesus. Haleluya, Jesus. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada oh sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti yes Jesus. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami memiliki Engkau, kami dimiliki oleh Engkau Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, semuanya terberkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin ya, terberkati. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Saya diingatkan satu ayat yang waktu janda miskin mempersembahkan persembahan. Nah, di situ dibilang janda ini memberikan yang terbaik dibanding yang lain yang memberikan kelimpahan. Maksudnya apa? Karena waktu itu dia memberikan seluruh penghasilannya. Artinya dia berikan hidupnya buat Tuhan. Hari ini ketika kita memberikan persembahan, mari berikan yang terbaik dari hatimu. Supaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Tuhan, kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik. Mari Tuhan taruh di hati kami Tuhan. Berapa angka yang harus kami berikan Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan saudara-saudari, di layar sudah ada 3 cara. Yang pertama bisa transfer melalui BCA, yang kedua OVO, dan juga ada GoPay. Saya berikan waktu sekitar 3-5 menit, dipersilakan. Oke, semuanya sudah ya. Kalau yang bagi yang belum, nanti di WhatsApp grup terdekat akan ada caranya. Jadi yang tadi tertinggal bisa memberikan persembahan setelah persekutuan berakhir. Selanjutnya diingatkan, sepanjang seminggu ke depan kita ada berbagai persekutuan. Yang pertama ada persekutuan pelajar, lalu ada persekutuan mahasiswa, juga ada persekutuan profesi. Untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana jadwalnya, silahkan cek di Instagram J4U Ministry. Ada pelajar bagi Kristus, profesi, dan juga mahasiswa bagi Kristus. Jadi silahkan teman-teman, apalagi yang mau menjangkau, silahkan ajak teman-temannya untuk ikuti persekutuan. Oke? Persekutuan hari ini selesai. Terima kasih untuk semua saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dah. Terima kasih Kak Yorga, terima kasih Well dan pemusik, Tuhan berkati.